Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau menjelaskan tentang definisi sejarah kualitas. Yang dengan kelompoknya yang pertama, Isnur Hafidah, kedua Daniel Semana, ketiga Kosasi, dan keempat Devi Apsana. Untuk yang pertama, mari ke slide 1. Pengertian kualitas. Kualitas terdapat beberapa elemen, yaitu kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan manusia. Kualitas menyangkut produk, barang, jasa manusia, proses, dan lingkungan. Kualitas merupakan kondisi yang dapat berubah. Dalam kurung, sesuatu yang dianggap berkualitas saat ini bisa dianggap kurang berkualitas di masa depan. Agar lebih memahami arti kualitas, merujuk pada pendapat para ahli sebagai berikut. Menurut Joseph M. Juran, menurutnya, pengertian kualitas adalah kesesuaian penggunaan fitness for us. Dengan kata lain, suatu produk, barang, atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh penggunanya. Menurut Philip B. Crosby, kualitas adalah kesesuaian dengan persyaratan atau standar yang telah ditentukan. Dengan kata lain, suatu produk dianggap berkualitas. Menurut Vincent Gaspers, kualitas adalah hal yang menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk. Ini mencakup performan, keandalan, kemudahan dalam penggunaan, dan lain-lain. Selain itu, kualitas juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan dan upaya perubahan terus-menerus. Menurut Edwards, pengertian kualitas adalah suatu tindakan yang dapat diprediksi dari keseragaman dan keuntungan pada biaya rendah dan sesuai dengan pasar. Menurut Soewarso Harjosudarmo, pengertian kualitas adalah suatu penilaian subjektif dari customer, di mana penentuan ini ditentukan oleh persepsi customer terhadap produk dan jasa. Menurut Garvin dan Davis, kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk manusia atau tenaga kerja, serta proses dan tugas maupun lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan manusia. Adapun indikator kualitas, menurut David Garvin, penilaian terhadap baik atau buruknya suatu mutu produk dapat ditentukan melalui 8 dimensi kualitas, yaitu pertama, kinerja. Kinerja merupakan dimensi kualitas yang berhubungan langsung dengan karakteristik utama suatu produk. Kedua, fitur merupakan karakteristik pendukung pada suatu produk yang dapat menimbulkan kesan lebih baik. 3, kehandalan berkaitan dengan kemampuan suatu produk bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. 4, kesesuaian berkaitan dengan kesesuaian antara kinerja dan kualitas produk dengan standar yang telah ditetapkan. 5, ketahanan. Tingkat ketahanan suatu produk atau berapa lama produk dapat digunakan. 6, kemampuan pelayanan. Kemudahan, kecepatan, kompetensi, dan kenyamanan dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan. 7, estetika. Berhubungan dengan wujud fisik suatu produk, baik itu corak, rasa, bau, dan lainnya. 8, kesan kualitas berhubungan dengan kesan yang dirasakan oleh konsumen terhadap sebuah produk. Adapun beberapa faktor yang dapat menentukan kualitas produk apakah sesuai dengan standar atau tidak, yaitu pertama, manusia. Sumber daya manusia dalam suatu perusahaan sangat mempengaruhi baik buruknya kualitas produk yang dihasilkan. 2, manajemen. Manajemen dalam perusahaan juga sangat mempengaruhi mutu dari produk yang dihasilkan
oleh perusahaan tersebut. 3. Uang. Setiap perusahaan harus memiliki uang yang cukup agar dapat mempertahankan atau meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. 4. Bahan baku. Bahan baku yang digunakan akan sangat mempengaruhi mutu dari produk yang dihasilkan. 5. Mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan produksi juga sangat berpengaruh terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Sejarah singkat pengembangan kualitas evaluasi mutu. Inspection. Konsep mutu modern dimulai pada tahun 1920-an. Kelompok mutu yang utama adalah bagian inspeksi peninjauan selama produksi. Para inspektor mengukur hasil produksi berdasarkan spesifikasi. Yang kedua, pengendalian mutu, quality control. Pada tahun 1924-an, kelompok inspeksi kemudian berkembang menjadi bagian pengendalian mutu. Yang ketiga, pemastian mutu, quality assurance, terkait dengan rekomendasi yang dihasilkan dari teknik-teknik statistik sering kali tidak dapat dilayani oleh struktur pengembalian keputusan yang ada. Yang ketiga, manajemen mutu, quality management. Pemastian mutu bekerja berdasarkan status quo, keadaan sebagaimana adanya. Hingga upaya yang dilakukan hanyalah memastikan pelaksanaan pengendalian mutu, tapi sangat sedikit pengaruh untuk meningkatkan. Karena itu, untuk mengantisipasi persaingan, aspek mutu perlu selalu dievaluasi dan direncanakan perbaikannya melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen mutu. Manajemen mutu terpadu, total quality management. Dalam perkembangan manajemen mutu ternyata bukan hanya fungsi produksi yang mengaruhi kepuasan pelanggan terhadap mutu. Dalam hal ini, tanggung jawab terhadap mutu tidak cukup hanya dibebankan kepada suatu bagian tertentu, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh individu di perusahaan. Sok tutup aja, Den. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.